sahabatku yang setia, Dia menyenangkan hatiku. Sangatlah tenang aku melangkah bila Yesus jalan sertaku, bila Yesus jalan sertaku. Dohot lapsonang hukolus molosa diiring Yesusa Rubado aginyang petay torun Doboa non itu hakua Doboa non itu hakua. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Sebelum kita mendengar renungan harian dari HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini 2 Januari 2024, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur mengawali tahun 2024 ini. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, segala puji hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hati pikiran kami ketika mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan hamba-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini yang menjadi renungan bagi kita semua dari Injil Matius pasal 7 ayat 8. Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara pernah mengalami atau merasakan bahwa doa saudara tidak dikabulkan, atau mungkin saudara pernah merindukan sesuatu tapi hingga saat ini belum terkabulkan. Oleh sebab itu, mari belajar dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus pada kesempatan hari ini. Melalui renungan ini, Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa setiap orang yang berusaha dengan tekun akan mendapatkan hasil. Setiap orang yang melakukan usahanya dengan maksimal akan menuai pada waktunya. Dan setiap orang yang mau bekerja, dia akan dibukakan kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Terlebih kesempatan ini setiap kita berseru kepada Allah, berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepadanya, dan melakukan apa yang difirmankannya, maka kita akan mendapat apa yang kita minta, apa yang kita rindukan, dan apa yang kita harapkan. Melalui renungan hari ini, setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Meminta, mencari, dan mengetuk. Itu adalah 3 kata kerja yang seseorang harus melakukan sesuatu usaha. Kalau dia ingin mendapatkan sesuatu, tentu dia harus meminta. Karena dengan meminta, kita dapat menyampaikan apa keinginan kita. Dan orang lain akan mengerti apa sesungguhnya yang kita butuhkan, yang akan kita sampaikan. Sehingga semua atau kedua belah pihak jelas dan mengerti. Sehingga mereka masing-masing dapat melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Demikian juga dengan mencari. Ketika kita mencari dan mencari, saatnya kita akan mendapat. Mencari sesuatu, kita akan menemukan sesuatu tersebut.
sehingga hati kita dipulihkan, kita merasakan sesuatu sukacita melaluinya. Dan ketika kita sesuatu mau masuk ke rumah seseorang, kalau kita tidak mengetuk pintu atau tidak menekan bel, tentu yang punya rumah tidak tahu siapa yang berada di luar pintu rumahnya. Maka perlu usaha untuk mengetuk pintu, sehingga orang yang di dalamnya dapat mendengar bahwa ada seseorang yang sedang berdiri mengetuk pintu dan menginginkan masuk ke rumah. Demikian juga pribadi kita di hadapan Tuhan. Tuhan merindukan kita berusaha. Kita boleh berdoa percaya kepadanya, tapi kita juga harus bekerja. Orait labora. Berdoa dan bekerja atau bekerja dan berdoa sama-sama, seimbang. Tidak boleh hanya berdoa berpangku tangan tapi tidak melakukan usaha. Maka Yakobus mengatakan iman dan perbuatan itu harus seimbang, harus sejalan. Iman tanpa perbuatan itu hakikatnya sia-sia. Iman tanpa sesuatu usaha itu tidak akan mendatangkan hasil yang maksimal atau yang kita inginkan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari membuka sikap hati yang aktif. Sebagaimana tema pelayanan gereja Tuhan pada tahun 2024 ini, bahwa kita harus proaktif untuk memberitakan kebaikan Allah. Setiap orang harus proaktif untuk pergi dari dirinya, untuk melakukan sesuatu usaha sehingga dia mendapatkan hasil, untuk melakukan sesuatu kegiatan, melakukan sesuatu tindakan, terlebih mengarah kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Maka yakinlah Bapak Ibu Saudara, saudara akan menerima, bagimu akan dibukakan pintu dan suara kita akan didengar. Kita akan mendapat ketika kita mencari, dan kita akan menerima ketika kita meminta. Karena Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih. Karena Allah Bapa kita sudah mempersiapkan segala sesuatu bagi kita. Karena Allah Bapa rindu mendengar suara saudara. Karena Allah Bapa rindu melihat saudara berkarya, rindu melihat saudara beraktivitas, rindu melihat saudara melakukan sesuatu yang terbaik, rindu melihat kita bersama proaktif untuk mengabarkan kabar baik, yaitu kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup dan kehidupan kita bersama. Apakah saudara yakin bahwa Allah itu baik? Jika saudara yakin Allah itu baik, hilangkan keraguan dari hidup dan kehidupanmu. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu bekerja sampai hari ini untuk mempersiapkan, melakukan, menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jika Allah kita juga bekerja, maka kita harus bekerja. Jangan biarkan hanya Allah yang bekerja, tapi biarkan dan buka hatimu. Mari bekerja. Allah bekerja melakukan bagiannya, dan kita umatnya bekerja melakukan bagian kita yang dapat kita lakukan untuk menjadi berkat bagi sesama kita, bagi diri kita, dan juga menjadi kemuliaan dan hormat bagi Allah Sang Pencipta. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi kerinduanmu hari ini, yakinlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mempersiapkannya untuk kita. Seturut dengan waktu Tuhan, kita akan menerimanya. Pintu akan dibukakan lebar-lebar. Ketika pintu-pintu telah tertutup, maka Tuhan akan membukakan pintu bagi kita. Dan ketika Tuhan sudah membuka pintu untuk kita, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menutupnya. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, jangan ragu. Apapun yang menjadi kerinduan kita di jabatan pekerjaan kita, lingkungan kita, keluarga kita, apapun yang menjadi kekurangan kita, apapun yang menjadi kerinduan kita, mari bergumul bersama dengan Tuhan. Mari, sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Panggilan ini adalah untuk menguatkan kita menjalani tahun baru, tahun 2024 ini. Dan kita harus mengatakan, mudah-mudahan Tuhan memberkati perjalanan kita. Mudah-mudahan semua
yang kita rindukan boleh Tuhan kabulkan. Mudah-mudahan kita dikuatkan, ditopang, melangkahkan hidup kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Yakinkan dirimu, satu hal yang pasti, Tuhan bekerja, Tuhan melihat, Tuhan hadir melakukan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara, semangat selalu untuk memulai langkah kehidupan kita di tahun 2024 ini. Tuhan beserta kita, Tuhan menjamin hidup kita. Yesus mengatakan, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pada kesempatan ini firman-Mu telah menyapa kami. Ketika kami mencari, kami akan mendapat. Ketika kami mengetok pintu, maka pintu akan dibukakan bagi kami. Biarlah Engkau yang berkarya. Biarlah Engkau yang menyediakan semua bagi kami. Biarlah Engkau juga yang meyakinkan kami bahwa Tuhan sungguh baik. Engkau sungguh mengerti keadaan kami. Engkau sungguh hadir untuk memberkati kami, menolong kami, menyertai kami dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Ketika kami meminta, kami akan mendapat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami akan bekerja dan bekerja dan bekerja, berdoa dan berdoa, yakin dan percaya, dan Tuhan akan memberkati apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami kerjakan yang seturut dengan kehendak-Mu. Jika dari anggota jemaat-Mu dan setiap orang percaya memiliki pergumulan-pergumulan dan di tahun 2023 kami belum menemukan, kami belum mendapat, kami belum mengalami apa yang kami rindukan di tahun 2023. Tapi di tahun 2024 ini, sepenuh hati kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Yang terbaik menurut Tuhan, pastilah menjadi berkat bagi kami. Yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan, pastilah mendatangkan kebahagiaan bagi kami. Yakinkan dan mampukan kami Tuhan untuk memahami berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami semua. Terima kasih Tuhan buat semua jemaat-Mu yang boleh mendengarkan firman hari ini. Berkati hati dan pikiran mereka, kerinduan-kerinduan mereka. Jemaat Tuhan yang sakit di rumah, yang dirawat di rumah sakit, biarlah mereka mengalami kesembuhan yang dari-Mu. Melalui kuasa Tuhan, melalui dokter, obat-obatan, makanan dan minuman, bahkan doa-doa kami, mereka boleh sembuh. Oleh karena kasih Allah yang luar biasa, pengorbanan Yesus Kristus yang luar biasa bagi mereka. Berkati gereja-Mu di seluruh dunia ini, terkhusus HKBP dan para hamba-Mu dari Eporus hingga Penatua, bahkan seksi-seksi, biarlah mereka, biarlah kami bekerja dengan baik, melakukannya dari hati untuk kemuliaan Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan, untuk memberitakan kebaikan Tuhan di seluruh dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senyum selalu untuk memulai aktivitas kita di tahun 2024 ini. Horas. Dohot lapsonang hupolus monosa diiring Yesusa Tubano aginyang petai torun Doboa non itu hakua Doboa non itu hakua